Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha kelas 9 Ibnu Haitam. Ketemu lagi bersama Ustazah. Kali ini pertemuan kita yang kedua pada bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalau pertemuan satu kemarin kita sudah membahas mengenai perkalian bilangan berpangkat. Perkalian pada perpangkatan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembagian pada perpangkatan. Oke. Ini juga pernah ada kita pelajari sewaktu kita kelas 7 kemarin. Nah, ini akan kita bahas lebih lagi dan ini bersifat pengulangan. Oke. Pembagian pada perpangkatan. Nah, sifat. Nah, A pangkat M per A pangkat N. Nah, per ini kan artinya pembagian. Nah, ada yang kalau di buku itu kalau soalnya bentuk nih dengan simbol bagi titik 2 atau dengan simbol per. Nah, itu sama saja dengan artinya itu adalah pembagian. Nah, kalau ada sifat seperti ini, cara menyelesaikannya, ingat, bilangan pokoknya itu harus sama. Yang beda itu adalah pangkat. Nah, kalau pangkatnya sama, bisa juga kita gunakan sifat ini asalkan bilangan pokoknya itu sama. Nah, dan tidak sama dengan 0 bilangan pokoknya. Contoh, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4 sama dengan berapa hasilnya? Nah, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4 atau 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat, nah pangkatnya itu dikurangkan. Kalau perkalian kemarin, kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda, kalau dikalikan, pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, kalau pembagian dikurang. 6 kurang 4, 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dari 3 kali 3, bukan 3 kali 2 ya. Ingat tuh, semalam waktu latihan masih ada yang keliru. Ingat, perpangkatan itu adalah mengalihkan dengan bilangan pokok itu, bukan mengalihkan dengan pangkatnya. Lanjut, 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 3, sama. Dikurangkan saja pangkatnya, dapatlah segini. Nah, sama juga untuk bilangan pokoknya negatif. Kalau bilangan pokoknya negatif, ya sama, dibawa negatifnya. Nah, negatif 5 pangkat 1. Nah, 1 ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil artinya berarti dia tetap negatif. Oke. Nah, ada sifat yang kedua. Kalau yang ini kan bilangan pokoknya sama. Kalau yang ini, yang pangkatnya sama. Nih, seperti ini. Tapi bilangan pokoknya beda. A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, ini cara menyelesaikan macam mana, Zah? Ini cara menyelesaikannya. Kalau bentuk seperti ini, A bagi B, atau ini bisa dikatakan ini adalah bentuk pecahan dipangkatkan dengan M. Artinya apa? Kita buka tanda kurungnya. Nih, A jadi A pangkat M per B pangkat M atau A pangkat M bagi B pangkat M. Contohnya seperti ini. Ada pecahan 2 per 3. Ini pecahan kan? Nah, 2 per 3 dipangkatkan 3. Cara menyelesaikannya adalah, nih kita buka kurungnya, pangkatnya kita masukkan. 2 pangkat 3. 3 juga dipangkatkan 3. Bukan yang atasnya saja. Bukan hanya pembilang. Penyebut juga harus dipangkatkan. Oke, kemudian selesaikan. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Lanjut. Nah, kalau ada, kalau ini 8 pangkat 4 bagi 4 pangkat 4. Berarti ini terbalik. Berarti yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini berarti menyelesaikannya ya sebelah ini. Kita gunakan yang ini atau gunakan yang ini. Nah, bisa. Boleh. Artinya gini, 8 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Nah, karena bilangan pokoknya beda, tapi eksponennya atau pangkatnya sama, kita gunakan aja. Kita bagi bilangan pokoknya. 8 bagi 4 pangkat 4. Nah, 8 bagi 4 sama dengan 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, tadi pembagian pada perpangkatan. Nah, kali ini pangkat 0 dan pangkat negatif. Ini sering juga agak keliru.
Tapi ini mudah, sangat mudah. Kalian harus ingat, berapapun untuk bilangan bulat berapapun atau untuk bilangan di pangkat apapun, asal dia tidak nol. Kalau dipangkatkan nol hasilnya tuh 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1 contohnya. Negatif, bilangan negatif pun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Ingat itu. Kecuali dia 0. Bukan 0 pangkat 0. Oke? Nah, kalau pangkat negatif nih seperti ini. A pangkat negatif N sama dengan, nah ini kita rubah aja menjadi dia bentuk pecahan 1 per A pangkat N. Contohnya seperti apa? Nih. Misal ada 2 pangkat negatif 3 itu artinya apa? Bukan artinya kalau pangkat positif itu kan 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, kalau 2 pangkat negatif 3, jadinya seperti ini. Tinggal ditambah 1 per 2 pangkat 3. Ingat, nih, negatifnya tak ada. 1 per 2 pangkat 3. Jadi kita selesaikan aja. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lanjut. Nah, yang ini untuk bilangan negatif. Negatif 3 pangkat negatif 3. Nah, tinggal 1 per negatif 3. Ingat, negatif 3 di bilangan pokoknya dibawa. Oke? Nah, negatif 3 pangkat 3 sama dengan 1 per negatif 27. Atau sama aja negatifnya taruh di depan. Negatif 1 per 27. Oke, ini contoh soal untuk kalian. Nih, coba ingat. Yang bentuk seperti ini, bilangan pokoknya beda, tetapi pangkatnya itu sama. Berarti kita selesaikan bilangan pokoknya. 25 bagi 5, pangkat 4. Sama dengan 5, pangkat 4. Nah, tinggal kalian carilah, selesaikan berapa hasil 5 pangkat 4. Kemudian, ada 3. Nah, ada pecahan dipangkatkan negatif 3. Ya, kita masukkan aja. Karena ini dia 3, ini pecahan tidak bisa kita bagi, tidak habis dibagi. Kita gunakan sifat seperti ini. Kalau yang ini pun kalau kita uraikan dia menjadi pecahan kan, tetapi karena bilangan pokoknya bisa dibagi, bisa kita selesaikan bilangan pokoknya. Nah, seperti ini. 3 pangkat negatif 3 per 4 pangkat negatif 3. Nah, kita uraikan. Ingat, kalau pangkatnya negatif jadi 1 per, ya kan? Nah, 1 per. Nah, ini kenapa? Nah, kalau bentuk seperti ini, tinggal kita balikkan aja. 64 jadi pembilang, 27 yang di atas ini jadi penyebut. Seperti itu. Ada contoh seperti ini. Nah, selesaikan. Penjumlahan kan? Nah, coba lihat ini. Ini. Udah selesai di sini 1 per 2 pangkat 3. 1 per 8 tambah 1 per 2. Dari mana datang Niza? Kalian selesaikan. Samakan penyebutnya dulu. Kemudian selesaikan. Oke? Nah, yang ini perkalian. Ingat, perkalian. Bilangan pokoknya sama. Dia negatif. Kita jumlahkan bilangannya. Jumlahkan pangkatnya. Oke? Negatif 3 tambah negatif 5. Negatif 8. Nah, baru kita gunakan sifat pangkat negatif. 1 per 4 pangkat 8. Nah, selesaikan. Oke, sekian pertemuan kali ini. Silakan kerjakan soal latihannya. Sama seperti kemarin. Kerjakan di buku latihan, di foto dengan jelas. Kemudian kirim langsung di Google Classroom ini. Oke, sekian dari Ustazah. Lebih dan kurang mohon maaf. Ketemu lagi pekan depan, insya Allah. Pekan depan kita akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah, silakan pelajari dulu. Cari apa itu bentuk bilangan berpangkat pecahan. Boleh. Sekian dari Ustazah. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.